Bab 3701. Konon, jika ini benar-benar ramuan yang sedang kita bicarakan, satu-satunya cara Ember Levin dan yang lainnya berpaling ke arah ini adalah karena mereka menelan sesuatu. Tapi murid penegakan hukum Longmen bertanggung jawab atas semua yang kami makan dan minum di sini. Tidak mungkin mereka tiba-tiba berbalik melawan kita juga. Apakah mereka makan atau minum apapun yang dibawa orang luar? Orang luar membawa masuk. Ekspresi lain Nicewell berubah. Teh. Apa? Harvey York secara naluriah menoleh. Ekspresi lain langsung memburuk. Tentang orang-orang yang datang untuk meminta maaf, wanita jahat itu menuangkan 3 cangkir teh untuk talenta muda sambil berlutut di tanah. Dia berkata bahwa meminum teh berarti mereka memaafkannya. Jika mereka tidak meminum tehnya, dia akan terus berlutut di tanah selamanya. Tapi daun teh dan airnya milik kita. Bagaimana? Wajah Harvey menjadi gelap sebelum dia menghela nafas panjang. Akan sangat mudah bagi mereka untuk meracuni ketiganya. Misalnya, mereka bisa merendam tangan mereka di life elixir selama berjam-jam dan hanya mencelupkan jari mereka ke dalam teh tanpa ada yang menyadarinya. Lain mulai bimbang di sekitar tempat itu. Ini salahku, Sir York. Saya ingin Anda memiliki hubungan yang baik dengan Istana Emas. Lagi pula, aku adalah bagian dari mereka. Itulah mengapa saya memberi mereka kesempatan untuk masuk. Ini semua salahku. Lain tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya. Tetapi jika dia tidak tahu apa yang terjadi, Harvey akan mengira dia adalah mata-mata yang bekerja di Istana Emas. Saya percaya kamu. Harvey menatap mata lain dalam-dalam. Semua orang tahu bahwa Ember dan yang lainnya terlibat dalam perjuangan negara. Tidak ada orang waras yang akan meracuni mereka dan merusak reputasi negara. Jangan khawatir tentang ini, mereka belum dalam kondisi yang buruk dulu. Saya memiliki sesuatu yang dapat saya lakukan. Konon, saya perlu sekitar 10 hari hingga beberapa minggu untuk membangunkan mereka. Harvey menghela napas. Dia telah melihat banyak orang dalam keadaan yang sama selama Perang Eropa-Amerika. Meski begitu, masih banyak waktu yang dibutuhkan. Ah, itu bagus. Lain merasa lega. Tapi ekspresinya berubah lagi. Tapi jika butuh waktu selama itu, apa yang akan terjadi pada pertarungan besok? Kami tidak memiliki peluang jika ketiga talenta muda itu tidak berfungsi. Harvey menepuk bahu lain dengan senyum tipis. Tidak apa-apa, lagi pula aku bisa bertarung menggantikan mereka. Saya berjanji kepadamu, saya pasti akan menghancurkan orang-orang itu. Karena itu, aku akan membutuhkan bantuanmu malam ini. Lain menunjukkan ekspresi gembira sebelum dia membeku. Apa itu? Bawa saya ke Istana Emas. Ekspresi tenang Harvey dipenuhi dengan niat membunuh. Saya membutuhkan mereka untuk memberi saya pernyataan yang adil tentang situasi ini. Jika mereka tidak memberi saya yang bagus, saya akan menganggap mereka pengkhianat negara. Kalau begitu, siapapun berhak menghukum mereka. Semua orang terkejut. Harvey pergi ke Istana Emas. Ini sangat buruk. Bab 3702. Pukul 10 malam, halaman emas. Tempat ini milik tempat pelatihan seni bela diri suci Floodwell, Istana Emas, dan juga merupakan benteng penting bagi tokoh terkemuka mereka. Hujan mengguyur di luar, tetapi halaman masih dibanjiri cahaya terang dan orang-orang berjalan di mana-mana. Dekorasi ditempatkan di seluruh aula utama. Itu memang pemandangan yang mempesona. Lagi pula, ini adalah jamuan pertunangan murid luar Istana Emas, Cohen Bierstadt sendiri. Pasangannya tidak lain adalah putri seorang penatua dari Istana Emas. Aman untuk mengatakan bahwa ini adalah aliansi yang cukup kuat. Cohen mengundang banyak teman di dunia seni bela diri untuk bergabung dalam jamuan tersebut. Perjamuan seperti ini adalah tempat orang-orang dari lingkaran sosial atas bersosialisasi dan berteman. Meskipun banyak orang di sini adalah seniman bela diri, mereka semua modis. Para wanita mengenakan gaun dari merek-merek mewah sambil memamerkan tas dan aksesoris edisi terbatas mereka. Mereka melirik pria secara bersamaan, berharap untuk menarik perhatian mereka. Para pria itu mengenakan jam tangan elegan mulai dari Patek Philippe hingga Rolex. Tidak ada yang tahu betapa cerdiknya para pria itu ketika mereka mengobrol dengan gembira satu sama lain. Semua orang mulai bergosip tentang apa yang terjadi di Floodwell akhir-akhir ini, bersama dengan wanita-wanita cantik di sekitar mereka. Dapat dikatakan bahwa seluruh halaman dipenuhi dengan tawa dan harmoni. Di ruang VIP di lantai 2 aula, sekelompok orang dengan status tinggi berkumpul bersama. Mereka berada di liga lain dibandingkan dengan orang-orang di luar, mengira mereka berbeda dari yang lain. Datang, datang. Mari bersulang untuk Tuan Muda Bierstadt. Setelah ini, dia akan menjadi menantu tersayang keluarga Bennet. Hahaha, itu benar. Tuan Muda Bierstadt dan Nyonya Bennet adalah pasangan yang kuat. Mereka akan memiliki semua otoritas terhadap murid luar di masa depan. Semoga Anda makmur di Floodwell. Tidak, 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 di seluruh wilayah barat daya negara H. Tidak hanya lingkaran luar Istana Emas yang memiliki murid dengan keterampilan bertarung yang mumpuni,
Tetapi banyak dari mereka juga bertanggung jawab atas bisnis Istana Emas. Untuk dapat mengendalikan lingkaran luar berarti memegang kekuatan yang sangat besar. Tuan muda dan wanita cantik di dalam ruang VIP semuanya bersulang untuk atraksi utama acara itu, Cohen dan tunangannya, Emily Bennett. Orang-orang itu memiliki status yang sangat besar di Floodwell. Mereka bukan tandingan Clyde Osborne, Harold Bauer, dan para pangeran dan tuan muda papan atas lainnya, tetapi mereka juga kuat. Namun, mereka masih menunjukkan senyum memanjakan saat melihat Cohen dan Emily. Pasangan di tengah itu tampan dan anggun. Cohen mengenakan setelan adibusana Saint Laurent, bahkan kemeja yang dikenakannya dibuat khusus dengan sutra asli. Dia terlihat necis saat ini. Dia menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya dan sesekali tersenyum saat dia melirik Emily. Dia tidak cukup baik untuk Emily sejak awal, tetapi dia dapat menggunakan koneksi orang India untuk mengatur pernikahan setelah menjual Amber Levin dan yang lainnya. Cohen percaya bahwa itu adalah keputusan yang tepat setelah melihat tunangannya yang cantik. Lagi pula perang tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak ada lagi yang penting selama dia bisa menikmati semua kemuliaan dan kekayaan. Bab 3703. Emily Bennett memiliki tubuh yang ramping dengan rambutnya yang diikat menjadi sanggul. Lehernya juga tertutup perhiasan. Sebuah berlian sebesar telur merpati tergantung di jarinya, mempesona setiap wanita di sekitarnya. Tanpa melihat dari dekat, orang akan menganggap keduanya sebagai pasangan emas. Cohen Bierstadt tertawa terbahak-bahak ketika orang-orang di depannya memanjakan dirinya dan Emily sambil bersulang. Tolong, semuanya, aku akan minum denganmu. Jangan mempersulit Emily. Aku akan minum untuknya juga. Cohen dengan senang hati meminum segelas anggur 90 poin milik Emily. Emily menunjukkan senyum manis setelah melihat pemandangan itu. Kau terlalu baik, Cohen. Aku menyesal tidak bisa bertemu denganmu lebih cepat. Hahaha, berhenti memamerkan cintamu di depan kami semua. Datang, datang. Ayo minum, semoga pernikahan Anda bahagia. Tuan muda dan wanita kaya bersulang sebelum mereka menenggak anggur dengan senyum di wajah mereka. Ada sesuatu yang saya dengar sebelumnya, Tuan muda Bierstadt. Harvey York, pria yang menentangmu menggunakan identitasnya sebagai pejuang negara, bahkan tidak mengambil tindakan apapun dalam beberapa hari terakhir. Saat ini, semua orang hanya tahu tentang 3 talenta muda. Setelah pertarungan besok, kita akan memberi pelajaran pada bajingan itu. Kami akan memberitahu dia apa yang terjadi ketika dia melawan Istana Emas. Itu benar, dia pikir dia bisa tidak menghormati kita hanya karena dia mendapat dukungan Longman. Apakah dia tidak tahu bahwa Istana Emas juga merupakan tempat latihan seni bela diri yang suci? Orang-orang itu mulai berbicara untuk Cohen setelah meminum anggur mereka. Para wanita juga berdiri untuknya. Apa yang Anda tahu, Tuan Muda Bierstadt membiarkan Bastard itu lolos demi negara. Jika bukan itu masalahnya, dengan kemampuannya, dia pasti sudah menamparkan bajingan itu sampai mati sekarang. Mendesah, sayang sekali pemuda tampan seperti Tuan Muda Bierstadt sedang menjalin hubungan. Jika bukan itu masalahnya, saya akan melakukan segalanya untuk bersamanya. Cohen menunjukkan ekspresi yang sedikit ngeri sebelum memaksakan senyum. Terima kasih atas perhatian Anda, semuanya, kata Emily setelah menunjukkan senyum tipis. Saya telah melihat situasi sebelum ini. Harvey hanyalah pria hina yang hanya mencari ketenaran dan kekayaan. Apa yang terjadi maka terjadilah. Dia akan membayar cepat atau lambat. Mungkin dia bahkan akan mencicipi obatnya sendiri besok. Apa, besok? Kenapa begitu? Tanya seorang wanita kaya. Emily dan Cohen berdiri membeku secara bersamaan. Emily pasti salah. Maksudnya, Harvey akan berhenti menjadi petarung negara. Entah dia menang atau kalah. Jawab Cohen cepat. Selama dia tidak memiliki gelar itu untuk membuatnya tetap aman, orang-orang yang dia manfaatkan pasti akan membalas dendam padanya. Para wanita kaya menunjukkan wajah kesadaran setelah mendengar kata-kata Cohen. Lalu, Cohen dan Emily saling berpandangan dengan tatapan tegas. Karena mereka sangat yakin bahwa Harvey akan mendapat masalah, Emily dan Cohen jelas terlibat dengan situasi Amber Levin dan yang lainnya. Bab 3704. Setelah takut orang menangkap sesuatu, Cohen Bierstadt dengan cepat berdiri menunjukkan senyum hangat. Konflik antara Harvey York dan saya tidak terlalu serius. Saya tidak ingin membicarakan kejadian itu lagi. Selain itu, orang-orang seperti kita tidak akan peduli dengan hal sepele seperti balas dendam. Apapun itu, Harvey telah berbuat banyak untuk negara dengan berpartisipasi dalam pertarungan. Demi aku, tolong jangan cari dia untuk masalah lagi. Mengenai bagaimana dia akan berakhir, itu dia yang memutuskan. Tuan muda dan wanita kaya mengangguk serempak setelah mendengar kata-kata Cohen. Kamu sangat murah hati, Tuan muda Bierstadt. Kami adalah orang-orang yang berpikiran sempit bahkan untuk mengatakan sesuatu seperti ini. Harvey melakukan semua hal keji itu dan melawan begitu banyak orang. Lagi pula dia pantas dihukum. Tidak perlu bagimu untuk melakukan apapun. Baiklah, cukup tentang ini. Mari makan dan minum sepuasnya.
Emily Bennett berdiri untuk mengubah topik pembicaraan sebelum membuka jendela untuk melihat kerumunan. Makan dan minum sebanyak yang kamu suka. Ada di rumah hari ini. Kerumunan di aula utama bersorak keras setelah mendengar kata-kata itu. Datang, datang. Tuan Muda Bierstadt, nih, Bennett. Ini jam tangan pasangan Audemars Piguet. Aku berharap cintamu bertahan selamanya. Tuan Muda Bierstadt, saya menyiapkan sebuah kondominium di Floodwell untuk Anda sebagai tanda terima kasih kecil. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk kami sejauh ini. Nyonya, Bennett, ini sepasang sandal kaca yang saya pesan khusus dari Cartier. Ini adalah satu-satunya pasangan di seluruh dunia. Silakan ambil. Setelah semua kegembiraan, orang-orang di ruang VIP mengeluarkan hadiah mahal yang telah mereka siapkan sebelumnya. Setelah jamuan pertunangan, Cohen akan ditakdirkan untuk bangkit di Istana Emas. Kapan lagi memanjakannya kalau bukan saat ini? Kerumunan bersorak gembira ketika semua orang membawa hadiah mereka. Bam! Tiba-tiba, pintu perunggu aula utama ditendang hingga terbuka. Kemudian, sekelompok orang berjalan masuk. Suara tenang bergema di tengah hujan. Cohen Bierstadt, jamuan pertunangan ini mungkin akan berubah menjadi pemakaman jika kau tidak memberiku, Harvey York, pernyataan yang adil sekarang. Sebuah pernyataan. Pemakaman. Kerumunan langsung terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Semua orang mengintip ke pintu masuk. Mereka semua sangat terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Cohen adalah murid teratas dari lingkaran luar Istana Emas. Kakaknya juga seorang ahli yang tangguh di Istana Emas. Ayah Emily Bennett juga seorang penatua dari lingkaran luar. Dapat dikatakan bahwa pernikahan Cohen dan Emily mewakili kekuatan gabungan Istana Emas. Mereka akan memiliki otoritas mutlak atas lingkaran luar. Mereka akan memiliki keputusan akhir atas apapun. Cohen pasti akan dianggap sebagai karakter terkemuka dari lingkaran sosial atas Floodwell. Statusnya hanya akan menjadi yang kedua setelah pangeran dan tuan muda berperingkat teratas seperti Clyde Osborne dan Harold Bauer. Namun seseorang berani tidak menghormatinya dalam pesta pertunangannya sendiri. Menuntut pernyataan dan mengancam akan mengubah tempat itu menjadi pemakaman. Ini hanya sembrono, ini keterlaluan. Semua orang percaya orang yang mengatakan itu pasti memiliki keinginan mati. Bab 3705. Tapi setelah keterkejutan awal, semua orang menunjukkan tatapan menghina. Nama itu mulai membunyikan bel. Mereka dengan cepat sadar segera setelah itu. Bukankah dia salah satu talenta terbaik yang bertarung melawan orang India? Sayang sekali semua orang di Floodwell percaya bahwa selain Amber Levin dan talenta muda, yang lain sama sekali tidak berguna. Mereka mengira Harvey York hanya beruntung karena orang India tidak datang ke Floodwell sebelumnya untuk menantangnya. Jika tidak, dia sudah tamat saat itu. Beraninya dia membuat masalah di sini. Dia pikir dia siapa? Dewa Perang. Wajah Cohen Bierstadt dan Emily Bennett menjadi gelap seketika. Mereka tidak menyangka Harvey akan muncul di saat yang genting. Dia tidak hanya menantang pasangan itu, tetapi dia juga menantang keseluruhan Istana Emas. Harvey menyilangkan tangannya saat dia berjalan masuk menembus hujan. Segera setelah itu, 8 murid penegakan hukum Longman dengan tenang masuk. Mereka membawa peti mati hitam ketika niat membunuh yang tak terkatakan bisa dirasakan dari mereka. Setelah melihat peti mati, para tamu jamuan mengertakkan gigi dengan ekspresi mengerikan, berpikir bahwa ini adalah nasib yang sangat buruk. Lynn Nicewell dan Rahel Hardy mengikuti di belakang Harvey. Yang satu memegang payung untuknya sementara yang lain sedang membuka jalan. Cohen dan Emily dengan panik mengubah ekspresi mereka setelah melihat Lynn. Kamu milik Istana Emas, Lynn. Beraninya kamu membawa orang luar ke sini untuk menimbulkan masalah. Apa kau punya keinginan atau sesuatu? Lynn menatap mata Emily dalam-dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini tidak ada hubungannya dengan dia, sudah cukup mengoceh, jawab Harvey dengan tenang. Kamu mungkin tidak tahu mengapa aku ada di sini, tapi tunanganmu tahu itu dengan sangat baik. Aku bertanya padamu sekali lagi. Bagaimana Anda berencana memberi saya pernyataan yang adil? Setelah melihat para murid penegakan hukum Longman yang tampak galak bersama dengan Harvey, Lynn, dan Rahel, Cohen dan Emily saling memandang. Mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Tidak hanya Amber dan yang lainnya ditangani, tetapi kemungkinan besar mereka juga lumpuh selama sisa hidup mereka. Jika tidak demikian, Harvey tidak akan muncul dengan begitu banyak bala bantuan. Konon, Cohen dan Emily tidak berniat menyerah. Aku membiarkanmu lolos demi Longman terakhir kali. Seru Cohen dingin. Dan sekarang kamu datang ke sini untuk mati. Apakah kamu pikir aku sasaran empuk atau semacamnya? Apakah menurutmu Istana Emas mudah dilawan? Datang, hentikan mereka. Jangan biarkan mereka masuk. Usinan elit dari Istana Emas muncul tanpa suara. Mereka mengeluarkan pedang panjang goiden mereka dari pinggang mereka, bersiap untuk menahan Harvey dan yang lainnya. Beraninya mereka menyebabkan masalah sebanyak ini di pesta pertunangan Tuan Muda Bierstadt dan Mi. Bennett. Mereka pantas mati. Swash.
Para elit menyerang ke depan saat Line berseru, aku akan menangani ini. Bahkan sebelum Harvey sempat bereaksi, Line sudah mengayunkan telapak tangannya ke depan setelah tampil di hadapan para elit. Bab 3706. Swash, swash, swash. Hanya dalam satu saat, seuntai pisau emas terbang dalam suksesi yang sengit. Serangan cepat dan kejam. Banyak murid Istana Emas jatuh, berteriak kesakitan saat mereka jatuh, berguling-guling di tanah sambil menutupi pergelangan tangan mereka. Harvey terkesan, sepertinya Line sudah cukup pulih. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan bisa membuat tontonan seperti itu. Apa? Murid Istana Emas yang tersisa terkejut. Mereka semua tahu siapa Line, tapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia sebenarnya sangat menakutkan. Line mengeluarkan pedang emas yang panjang dan tipis. Dia mengambil langkah maju dan kemudian melompat melewati para murid dengan kecepatan kilat. Semua murid terhuyung ke belakang dan segera memegang pergelangan tangan mereka. Hanya dalam satu gerakan, semuanya menyerah pada kekalahan. Semua murid berasal dari tempat latihan seni bela diri suci yang sama, tetapi Line benar-benar jauh dari kemampuan mereka. Dia membuang pedangnya tepat setelah itu. Seorang murid, yang hendak mengeluarkan senjata api, dipaku ke tanah dalam sekejap. Semuanya terjadi hanya dalam 30 detik. Line kemudian mendekati Harvey sekali lagi. Bagaimana ini mungkin? Kerumunan itu gempar, mereka akhirnya ingat bahwa Line adalah instruktur terbaik di Martial Hall. Wajar baginya untuk mampu bertarung. Mereka kemudian senang pada murid-murid yang meratap kesakitan di tanah. Mereka tidak menyangka elit Koen akan jatuh dalam sekejap mata. Aman untuk dikatakan, Line terlalu mengerikan untuk dilawan. Semua orang tersentak saat menatap mata Line. Mereka bertanya-tanya mengapa ahli Istana Emas seperti itu akan melindungi seseorang seperti Harvey. Mengapa melindungi orang luar hanya untuk pamer di tempat seperti ini? Tiba-tiba, mereka mengerti dari mana datangnya keberanian Harvey. Sepertinya Line adalah sumbernya. Mata Koen dan Emily berkedut panik. Wajah mereka muram. Sebelumnya, Koen menderita karena Harvey mendapat dukungan Longman. Saat ini, dia mengalami nasib yang sama karena kekuatan bawahan Harvey. Pengkhianat sialan itu. Aku akan segera melaporkannya ke penegakan hukum Longman. Aku akan memastikan dia tercabik-cabik. Seru Emily karena marah. Tidak hanya dia iri dengan kemampuan Line, tapi dia juga iri dengan kecantikan Line. Dia yakin dia hanya akan puas jika wajah Line tercabik-cabik. Sementara Koen dan Emily memelototi pemandangan di depan mereka, Harvey dengan tenang berjalan mendekati aula. Peti mati hitam pekat membuat mata semua orang berkedut. Kamu menjatuhkan lusinan murid Istana Emas. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan, Line? Beraninya kamu membawa semua orang ini ke sini. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Koen sadar, dan ekspresi mengerikan muncul di wajahnya. Tangkap mereka, asap. Apa, merokok? Itu pelayan tuan muda tertua Bierstadt, kan? Konon tuannya adalah orang yang mengatur pelayan di sisinya. Tidak hanya dia petarung yang berpengalaman, tapi dia juga sangat kuat. Kenapa dia tidak bersama tuan muda sulung Bierstadt? Kenapa dia ada di sini sekarang? Benar, dia pasti menyuruh Smoke untuk melindungi tuan muda Bierstadt. Mer muda yang dibicarakan semua orang tidak lain adalah murid Istana Emas, Adrian Bierstadt. Bab 3707. Banyak orang mengenal Adrian sebagai salah satu murid paling menonjol di Istana Emas. Lingkaran luar, dan bahwa dia memiliki kesempatan untuk menjadi tuan muda dari tempat latihan seni bela diri suci. Adrian pasti menugaskan Smoke ke Koen untuk mendapatkan dukungan yang dia butuhkan dan mendapatkan kendali penuh atas lingkaran luar Istana Emas. Sederhananya, jamuan pertunangan mewakili keinginan mutlak Adrian. Ini tidak hanya berarti bahwa Adrian bertekad untuk mengambil alih seluruh lingkaran luar, tetapi dia juga bertekad untuk berurusan secara permanen dengan Harvey dan yang lainnya. Jika mereka hanya merusak pertunangan Koen, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Namun, mereka ditakdirkan untuk mati dalam kematian yang mengerikan jika mereka merusak rencana Adrian. Bang! Seorang lelaki tua berjubah kuning maju selangkah dari sudut tempatnya berdiri, lalu menerkam. Dia tampak seperti elang yang menukik kemangsanya, terbang ke arah lain sebelum menggeseknya. Cakar! Langkah pembunuh. Pria itu berencana membuat contoh dari Line. Dia ingin semua orang tahu bahwa Adrian tidak akan berhenti untuk mengambil kendali lingkaran luar Istana Emas. Dia ingin mereka tahu bahwa siapapun yang berani melawan Koen akan mati tanpa pertanyaan. Swash! Penghalang suara sepertinya rusak dan suara dengung tajam terdengar di udara. Serangan pria itu terasa seperti gelombang bergelombang dengan aura yang menakutkan, menuju ke arah Line. Para tamu secara naluriah menggelengkan kepala, berpikir bahwa Line akan mati atau terluka parah. Semua wanita menutupi mata mereka, memalingkan muka dari pemandangan kematian Line yang akan segera terjadi. Bahkan ekspresi Line berubah.
Dia adalah seniman bela diri yang cukup terampil, dia adalah instruktur terbaik di Martial Hall, tapi dia masih bukan tandingan Smoke. Sementara dia menggertakkan giginya, Rahel dengan tenang mengambil langkah dan melayangkan pukulan. Di bawah tatapan kaget penonton, kepalan tangan Rahel bersentuhan dengan jari-jari Smoke. Retakan keras yang berasal dari tangan Smoke bisa terdengar. Dalam sekejap, seluruh tangan kanannya benar-benar hancur. Ah! Ratapan kesakitan terdengar segera setelah itu. Asap langsung dikirim terbang, dia bahkan tidak bisa bangkit kembali setelah terbanting ke tanah. Dia sudah selesai. Hanya dalam satu gerakan. Koen dan seluruh kerumunan tamu benar-benar terkejut. Asap adalah ahli Istana Emas. Dia adalah petarung yang sangat kuat, dia dianggap hampir tak terkalahkan. Namun, dia dilumpuhkan dengan mudah oleh salah satu bawahan Harvey. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang terjadi? Wanita itu melumpuhkan Smoke hanya dengan satu pukulan. Apakah Smoke meremehkan lawannya? Kerumunan mengendur karena kebingungan. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa Smoke yang terkenal dikalahkan dalam satu gerakan. Siapa kamu? Asap tidak lagi diam. Dia memegang lengannya yang terluka saat dia memekik. Sejak kapan orang sepertimu ada di generasi muda? Rahel dengan tenang melangkah mundur sebelum melanjutkan memegang payung untuk Harvey. Karena kamu sudah lumpuh, aku akan membiarkanmu hidup, Anda lebih tahu apa yang terbaik untuk Anda. Harvey dengan tenang melirik Smoke sebelum melangkah maju. Tatapannya yang tenang sudah cukup untuk menakuti Smoke. Harvey tidak melakukan apa-apa sendiri, tetapi jelas bahwa dia bukan orang biasa karena orang-orang seperti La dan Rahel mendukungnya. Bab 3708. Meskipun Smoke dipenuhi dengan kebencian dan kebencian, dia tidak berani menimbulkan masalah lagi. Dia tidak punya pilihan selain merangkak ke samping dan memberi jalan bagi Harvey. Dia tahu bahwa jika dia terus menantang Harvey saat ini, Rahel pasti akan menghajarnya sampai mati. Harvey, beraninya kau melumpuhkan bawahan tunanganku. Kamu bahkan di sini dengan peti mati. Kamu merusak jamuan pertunanganku. Wajah Emily menjadi gelap dalam sekejap ketika dia melihat Harvey masuk. Kamu pikir kita sasaran empuk? Pergi, bunuh dia. Apapun masalahnya, Koen tetaplah menantu keluarga Bennett. Tidak menghormatinya berarti tidak menghormati keluarga Bennett. Karena itu, Emily tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Selain itu, dia takut Harvey mengatakan hal-hal yang tidak bisa dipublikasikan. Dia ingin Harvey mati secepat mungkin. Mati. 8 ahli dari keluarga Bennett mengeluarkan pedang emas mereka dan menerkam Harvey tanpa ragu. Bang. Rahel tertawa dengan acuh tak acuh. Dia meraih pedang orang di depan dan mengayunkannya dengan sangat marah. Bilahnya hancur, dan potongannya tersebar di mana-mana. Fragmen menembus para ahli. Mereka mulai batuk darah di tanah. Mereka sama sekali bukan tandingan Rahel. Apa yang kamu inginkan, Harvey? Koen mau tidak mau angkat bicara setelah melihat apa yang terjadi. Orang biasa tidak akan bisa melawan Smoke dan para ahli dari keluarga Bennett. Karena bawahan Harvey dapat menghancurkan mereka dengan mudah, ini adalah bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa Harvey setidaknya setara dengan Koen dan Emily. Kamu datang ke sini ke wilayah kami, mempermalukan kami dan memukuli orang-orang kami. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu harus membayar mahal untuk melakukan tindakan keji seperti itu? Emily menjerit, wajahnya gelap. Rahel tidak berkata apa-apa dan menarik kursi untuk diduduki Harvey. Lain menuangkan secangkir teh dan membawanya ke Harvey. Saya datang ke sini untuk 3 hal. Harvey mengabaikan pandangan semua orang dan meniup cangkir tehnya. Kemudian, dia melirik pasangan itu. Nomor 1, aku membawa peti mati ini ke sini untuk merayakan pertemuan kalian pasangan tercela. Nomor 2, aku di sini untuk membuatmu kembali atas apa yang terjadi pada Ember dan yang lainnya. Nomor 3, saya di sini untuk berbicara tentang Anda berkonspirasi dengan musuh dan menjual negara Anda untuk keuntungan Anda sendiri. Dengan baik. Apakah saya membuat diri saya jelas? Apakah Anda dapat mengerti saya? Para tamu cukup terkejut mendengar perkataan Harvey. Menilai dari apa yang dikatakan Harvey, Ember dan yang lainnya bersekongkol melawan. Harvey juga percaya bahwa Koen dan Emily ada di belakangnya. Penyebab utama dari hal ini kemungkinan besar adalah orang India juga. Dapat dikatakan, tuduhan Harvey terhadap Koen dan Emily cukup drastis. Jika keduanya benar-benar bersalah atas kejahatan tersebut, mereka akan dihina dan dipukuli tanpa henti seperti tikus jalanan. Cukup fitnah ini, Harvey. Ekspresi Koen langsung berubah. Aku tidak pernah mengirim siapapun untuk meracuni Ember dan yang lainnya. Saya tidak akan mendukung fitnah ini. Bab 3709. Ya, kenapa tunanganku melakukan hal seperti itu? Dia mengatakan kepada semua orang untuk melepaskanmu demi negara dan rakyatnya juga. Dia pria yang sangat murah hati. Tidakkah menurutmu memalukan untuk memfitnahnya seperti itu? Selain itu, masalahmu Ember dan yang lainnya terpaksa tidur nyenyak.
Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan berpikir kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki beberapa petarung bersamamu. Tepuk-tepuk-tepuk. Harvey bertepuk tangan, wajahnya dipenuhi kekaguman. Tidak heran semua orang menyebut kalian berdua sebagai pasangan selingkuh terbaik di dunia. Sepertinya itu semua benar. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang berbohong seperti itu. Wajah Cohen langsung menggelap. Kamu akan membayar untuk mengatakan hal-hal seperti itu, Harvey. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensi untuk mengatakan itu tanpa bukti? Harvey tersenyum. Bukti, bukankah kalian berdua idiot sudah memberikan itu padaku? Kapan aku mengatakan bahwa Ember dan yang lainnya diracun? Kapan saya mengatakan mereka sedang tidur nyenyak? Aku hanya memberitahumu bahwa aku di sini untuk membalas apa yang telah kamu lakukan. Namun, entah bagaimana, Anda tahu mereka sedang tidur nyenyak. Kamu pasti sudah tahu apa yang akan terjadi saat kamu mengambil tindakan, kan? Ekspresi Cohen dan Emily langsung berubah setelah mendengar kata-kata Harvey. Mereka tidak menyangka Harvey akan memasang jebakan untuk mereka sedemikian rupa. Semua tamu membeku. Mereka cukup terkejut dengan apa yang terjadi. Apakah Cohen dan Emily benar-benar menyentuh talenta muda? Ini pengkhianatan. Kamu menyebut ini bukti permainan kata. Cohen dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan tertawa dingin. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku memiliki orang-orangku di dalam Martial Hall sehingga aku bisa membalas dendam padamu. Itulah mengapa saya tahu bahwa talenta muda itu diracuni. Aku akui bahwa tindakanku tercela, tapi tidak mungkin kamu bisa menggunakan ini untuk melawanku. Aku mulai curiga kamu sebenarnya yang bersekongkol dengan musuh. Untuk menikmati semua kemuliaan dan kekayaan, Anda sebenarnya sudah berada di kapal yang sama dengan orang India. Kamu meracuni Ember dan yang lainnya, dan sekarang kamu di sini menyalahkanku. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang tak tahu malu ini. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, aliansi seni bela diri akan hadir dalam waktu dekat. Daripada menyalahkanku, mengapa kamu tidak memikirkan cara untuk menjelaskan situasinya kepada mereka? Tentu, tidak masalah apakah orang percaya atau tidak. Selama Cohen tidak mengakui kesalahannya, tidak akan ada jalan keluar. Benar, ini tidak berarti apa-apa. Emily membela tunangannya. Berhentilah memfitnah Cohen. Anda pikir Anda bisa merusak reputasinya dengan beberapa permainan kata? Apa menurutmu semua orang sama naifnya denganmu? Sebaiknya kau menyerah selagi bisa, nak. Akui kejahatanmu, termasuk kamu bersekongkol dengan musuh. Jika tidak, kamu akan mati dengan mengerikan begitu seseorang mengetahuinya. Harvey melontarkan senyum tipis kepada pasangan yang sibuk menggerakkan mulut mereka. Tidak masalah jika kamu mengakuinya atau tidak. Yang mengatakan, aku punya bukti sekarang. Bab 3710. Maiden Garcia mengobrol denganku hari ini. Dia bilang dia ingin aku bergabung dengannya. Sebagai gantinya, dia akan memberi saya 10 miliar dolar, 300 hektar tanah, dan gelar Brahmana. Dia memberitahuku bahwa kamu juga sudah berada di pihak mereka. Keluarga kerajaan India bahkan memberimu gelar kesatria. Dan untuk itu, kamu membuat sepupumu memalsukan permintaan maaf kepada Ember dan yang lainnya di Martial Hall. Kau membuatnya mencampurkan life elixir ke dalam teh sebelum dia memberikannya kepada talenta muda, kata Harvey dengan tenang. Pada saat yang sama, keluarga kerajaan setuju untuk memberimu gelar Brahmana jika kamu terus mengabdikan diri ke India sambil bersembunyi di negara H. Konon, mereka tidak pernah berharap Zo menjualmu, bukan? Tidak hanya dia memberi saya banyak bukti, tetapi semua percakapan Anda dengan orang India juga direkam. Beritahu saya, apakah Anda tidak takut menyeret seluruh keluarga Anda karena bersekongkol dengan musuh? Hah? Setelah melihat ekspresi tenang Harvey di wajahnya, semua orang tersentak. Tidak ada yang mengira Harvey benar-benar memiliki bukti kuat. Mustahil, mustahil. Emily panik ketika dia melihat Cohen. Kamu bilang hanya kami yang tahu tentang itu. Kenapa dia tahu tentang itu juga? Wajah Emily kehilangan semua warna, dan dia dengan cemas menutup mulutnya. Dia seharusnya tidak mengatakan semua hal itu. Kerumunan itu mati diam. Dasar bodoh. Cohen sangat ingin menendang Emily. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang idiot seperti itu. Dia mengekspos dirinya sendiri hanya karena beberapa tuduhan. Apakah dia gila? Apakah dia memiliki keinginan mati? Dia mengekspos kita berdua. Cohen berkeringat deras, dia ingin membantah, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan. Pada saat yang sama, dia dipenuhi rasa takut ketika dia melihat ke arah Harvey. Selain memiliki bawahan yang kuat, tidak ada yang mengira Harvey akan sebagus ini dalam membuat orang berpihak padanya. Cohen menyesal tidak meracuni Harvey sebelumnya. Pada titik ini, tidak ada gunanya menyangkal keterlibatannya dalam situasi tersebut. Lain sudah merekam seluruh percakapan. Tidak buruk, kalian benar-benar pasangan yang cocok di surga. Start yang tidak tahu malu dan idiot yang tidak tahu apa-apa.
Harvey terkekeh. Ini semua bukti yang kamu butuhkan. Apakah kamu berencana menjelaskan semuanya kepadaku? Atau apakah Anda ingin saya membantu Anda dengan itu? Wajah Emily jelek. Beraninya kau menipuku. Tidak hanya dia benar-benar dipermalukan oleh tipuan Harvey, tetapi dia juga tahu bahwa cepat atau lambat dia akan membayar mahal untuk itu. Dia sangat ingin menembak Harvey. Namun, dia tahu bahwa Rahel akan mengambil tindakan jika dia melakukannya. Dibandingkan dengan kamu menjual negaramu untuk musuh, ini bukan apa-apa, kata Harvey sambil menatap Emily. Tuan York, saya menganggap Anda tidak hanya di sini untuk Ember dan yang lainnya, bukan? Cohen menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Bersambung.